Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita. Yang sudah selesai di belakang mungkin bisa agak ke depan, untuk yang belum sholat masih cukup banyak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mereguk kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan. Saya jadi teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 3912, bahwa sahabat Talhah bin Ubaidillah pernah bercerita, ada dua orang yang masuk Islam bersamaan. Keduanya bagus keislamannya. Tibalah waktu peperangan, satu dari dua ini ternyata gugur dalam perang tersebut. Sedangkan yang satu lagi masih hidup setahun berikutnya dan kemudian meninggal dunia. Sahabat Talhah bin Ubaidillah, suatu malam beliau bermimpi bahwa beliau dengan dua orang sahabat tersebut berada di depan pintu surga, dan kemudian terdengar suara dari dalam dan mempersilakan sahabat yang kedua yang wafat belakangan untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Baru kemudian sahabat yang pertama, dan suara itu mengatakan, adapun engkau Talhah, maka engkau belum saatnya. Beliau kemudian terbangun, dan kemudian beliau bercerita kepada para sahabat lain di pagi harinya, dan informasi ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian bertanya, alama ta'jabun, apa yang membuat kalian kemudian merasa heran? Ya. Yang di belakang, mohon maju. Ya. Kasih kesempatan 2 soft, 3 soft yang belakang untuk kemudian saudara kita yang belum sholat. Nabi SAW mengatakan, alama ta'jabun, apa yang kalian herankan, apa yang kalian bingungkan? Nabi kemudian mengatakan, bukankah sahabat yang kedua itu sempat berjumpa dengan bulan Ramadan? Bukankah sahabat yang kedua itu sempat puasa di bulan Ramadan? Bukankah sahabat yang kedua itu sempat qiyam di bulan Ramadan? Maka dengan itulah ia dilebihkan daripada sahabat yang pertama. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa berada di bulan Ramadan merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di bulan Ramadan ini bisa mendekatkan diri kita semakin akrab dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat kita untuk mengisi pundi-pundi kebaikan nantinya. Dan hadirin khotal iman rahimakumullah, disinilah yang kemudian kita memahami bagaimana riwayat dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya itu bagus. Karena apa? Dengan umur panjang dan juga amalnya yang bagus itu, dia bisa kemudian mengisi kekurangan-kekurangan dia di waktu yang sebelumnya. Dengan itu dia bisa kemudian menggenjot diri dia, sehingga kemudian berada dalam posisi yang lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kesimpulannya adalah bahwa sebelum kita lanjutkan kajian ini, kita sepakat tidak ada kata yang pantas kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan beribadah Ramadan selain ucapan syukur alhamdulillah. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita siang hari ini adalah Ramadan, bulan kebersamaan dengan keluarga. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang pertama adalah keluarga dalam Islam menempati hal yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga ini sebagai basis daripada pendidikan dan juga batu bata daripada tatanan yang disebut dengan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat At-Tur ayat 21. Bagaimanakah pentingnya keluarga, bagaimanakah pentingnya kita membimbing daripada keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diiringi oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami kumpulkan mereka di surga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa bahagianya ketika Allah Subhanahu wa taala muliakan seseorang masuk ke dalam surga dan kemudian Allah kumpulkan kembali ia dengan keluarganya. Allah kumpulkan dengan pasangan hidupnya, Allah kumpulkan kembali dengan anak-anaknya. Ya. Ini yang kemudian menjadi alasan kenapa tema kita siang hari ini adalah bagaimana Ramadan merupakan bulan kebersamaan antara kita dengan keluarga. Kenapa kita perlu untuk kemudian mengajak istri kita, mengajak anak kita untuk beribadah di bulan Ramadan? Jawaban yang sederhana tapi sangat-sangat mendasar adalah kita ingin satu surga dengan mereka di akhirat kelak. Hadirin khotal iman rahimakumullah, inilah yang kemudian menjadikan dasar bagi kita. Kenapa kita peduli di bulan Ramadan ini dengan keluarga kita? Yang sudah selesai sholat, bergabung lebih ke depan, memberikan kesempatan kepada saudara kita yang belum melaksanakan sholat. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa bahagianya ketika Allah muliakan kita masuk ke dalam surga dan Allah kumpulkan lagi kita dengan istri kita. Allah kumpulkan kembali kita dengan anak-anak kita. Ya. Ini merupakan sebuah ayat yang menunjukkan bahwa inilah alasan kenapa kita perlu peduli kepada keluarga. Dan hadir khotal iman rahimakumullah, jawabannya sederhana, kita pengen satu surga dengan mereka. Makanya seorang ulama mengatakan bahwa laisa aqarra ala ayunir rajul. Tidak ada satu nikmat yang lebih membahagiakan bagi seorang laki-laki melainkan dia melihat istri dan anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih membahagiakan daripada itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kita pulang kerja dalam keadaan letih, apalagi kita sedang puasa, mungkin kita mengalami traffic jam, bagaimanakah kemacetan di jalan, tapi ketika kemudian kita sampai di rumah, anak kita kemudian menghampiri, sambil kemudian mengatakan, ayah, tolong dong simak, aku pengen nyetor surat An-Naba. Ya Allah, rasanya adem dalam hati. Nggak ada yang lebih menyejukkan pandangan orang-orang beriman. Tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan seorang laki-laki, melainkan dia melihat istri dan anak-anaknya saleh. Ya. Makanya hadir khotal iman rahimakumullah, kalau saya diminta untuk memberikan nasihat pernikahan, saya teringat dengan ungkapan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, jika ada surga di dunia, itulah keluarga yang sakinah. Tapi jika ada neraka di dunia, itu adalah keluarga yang berantakan.
Tidak berlebihan beliau mengatakan hal itu. Ketika rumah tangga kita terasanya harmonis, sakinah, ya Allah, rasanya kayak surga. Tentu sebelum surga yang sesungguhnya. Bagaimana kita sama-sama taat kepada Allah dengan pasangan kita. Bagaimana kita lihat anak kita tanpa disuruh mereka membuka Al-Quranul Karim. Bagaimana ketika kita terbangun, kita lihat kamar anak kita, ternyata mereka sedang sholat malam. Tidak ada yang lebih membahagiakan di hati para laki-laki, di hati orang tua, melainkan melihat anak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika Umar bin Abdul Aziz mengatakan demikian, tidak berlebihan. Ketika rumah tangga kita sakinah, bagaikan surga, kebahagiaan yang luar biasa. Dan kebalikannya beliau mengatakan, jika ada neraka di dunia, itu adalah keluarga yang berantakan. Bagaimana suami ke sana, istri ke sini, istri yang berani kepada suaminya, nusyuz, ya. Bagaimana suami yang tidak penyayang kepada istrinya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bahkan belum lama guru saya di Timur Tengah dalam salah satu videonya, beliau mengatakan, coba Anda perhatikan, ini bagi yang punya anak perempuan. Pesan beliau adalah, lihat bagaimana hadisnya. Nabi SAW mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah. Apabila seorang laki-laki datang yang kalian ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di dunia. Kata beliau, bukan cuma dinahu, tapi juga khuluqah, ya. Tapi juga akhlaknya. Bukan cuma bagaimana rajinnya sholat di masjid, bukan cuma bagaimana puasa Senin Kemisnya, tapi kata beliau, perhatikan juga akhlaknya. Apa di antaranya? Mohon maaf, kata beliau, jangan sampai kalian memilihkan suami untuk putri kalian seorang laki-laki yang bakhil. Karena ketika dia berumah tangga dengan suami yang pelit, itu menyiksa diri dia bagaikan neraka di dunia, kata beliau. Ya. Jadi kata beliau, coba lihat, ya, Nabi mengajarkan bukan cuma dinahu, tapi juga khuluqah, tapi juga akhlaknya. Kadang ada orang yang sholatnya rajin, tapi ternyata memiliki akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ini hanya menjadikan ini hanya menjadikan putri kita berada dalam neraka dunia, kata beliau. Jadi kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana rumah tangga yang sakinah, bagaikan surga. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah, kita akan melihat bagaimanakah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapatkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Ramadan bersama dengan istrinya. Apalagi di 10 malam yang terakhir, lagi-lagi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa aiqadha ahlah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk 10 malam yang terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau tidak menggauli dari istrinya. Beliau menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau juga membangunkan istrinya. Artinya beliau mengajak istrinya untuk menghidupkan malam itu beribadah. Maaf, dari kata-kata syadda mi'zarah menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istrinya. Bahkan beliau mengajak istrinya untuk menghidupkan malam beribadah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf, istrinya pun ikut. Bagaimana mendapatkan kebaikan? Lagi-lagi Aisyah menceritakan, Hafsah binti Umar juga menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Kita bisa melihat dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitabus Siyam, bagaimana mereka bercerita setiap malam. Istri Nabi SAW ini bergiliran datang menjumpai Nabi SAW. Jadi bagaimana sifat i'tikafnya Nabi, tata cara i'tikafnya Nabi SAW, beliau itu di dalam masjid buat seperti khaymah. Ya. Tapi khaymah yang dimaksud itu bukan kayak kemah, parasut, bukan, ya. Tapi bagaimana beliau membuat suatu tempat tersendiri untuk kemudian tidur, sehingga jelas mana tempat untuk beribadah dan mana untuk kemudian istirahat.
Jadi nggak kemudian acak-acakan, tidak. Ya. Nah, hadir khotaliman rahimakumullah, para istri Nabi SAW ini datang membawakan makanan dan mengambilkan pakaian-pakaian kotor Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sampai wafatnya Nabi SAW. Dan setelah Nabi SAW wafat, i'takafna min ba'di mautihi. Setelah Nabi SAW wafat, maka kami pun para istri Nabi melakukan i'tikaf. Ini menjadi dalil bahwa wanita juga boleh beriktikaf, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah mendapat izin dari walinya. Kalau belum menikah, izin dari ayahnya. Kalau sudah menikah, izin dari suaminya. Yang kedua adalah aman, baik aman secara fisik maupun secara tidak terbuka auratnya. Berarti ada ruangan yang memang cukup aman bagi seorang muslimah untuk kemudian istirahat tidur tanpa khawatir kalau kemudian auratnya kemudian terlihat oleh mereka-mereka yang bukan halal bagi dirinya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, lihat bagaimana Nabi mengajak istrinya untuk merasakan 10 malam yang terakhir. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat wanita juga ternyata mereka melakukan i'tikaf. Istri-istri Nabi melakukan i'tikaf. Ya. Bukan saja yang berkaitan dengan ibadah secara mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi istri Nabi SAW juga banyak mereka memberikan sedekah kepada fakir miskin di bulan Ramadan. Ya. Sampai ada istri Nabi SAW yang dikenal sebagai Ummul Masakin, ibunda dari orang-orang miskin. Karena begitu perhatiannya kepada sahabat-sahabat yang kurang beruntung di antara mereka. Ternyata tradisi Ramadan dengan keluarga ini bukan cuma dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana para sahabat juga mengkondisikan keluarga mereka. Ya. Ada Rubai' binti Muawidh, seorang sahabat wanita. Beliau bercerita bahwa kami membiasakan putra-putri kami untuk berpuasa. Artinya apa? Anak-anak mereka yang belum akil baligh, itu mereka sudah diajarkan untuk berpuasa. Sampai kalau siang hari, mereka sudah mulai menjerit ketika mereka sudah merasakan lapar, maka kami buatkan mainan untuk mereka. Sampai mereka kemudian lupa dengan rasa laparnya. Lihat, ya. Di sini maka hadir khotaliman rahimakumullah, bolehnya kita membiasakan suatu ibadah kepada anak walaupun belum akil balik. Ya. Kadang ada lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab dan mengatakan, ih, buat apa sih anak masih kecil udah dipakein kerudung, kan belum wajib. Ini untuk pembiasaan. Ya. Buat apa sih anak disiksa, disuruh puasa? Untuk pembiasaan. Tidak akan mungkin seseorang akan mampu berpuasa, melainkan memang dengan kebiasaan dia. Ya. Hadir khotaliman rahimakumullah, dan yang menariknya adalah bahwa ketika anak-anak para sahabat ini merasa lapar, baru diajak bermain. Bukan dari pagi sampai sore, ya, biar anak ini berpuasa, kemudian main gadget saja. Bukan. Ya. Tapi bagaimana diisi untuk hal-hal yang bermanfaat. Baru kalau kemudian udah nggak bisa ditahan lagi rasa laparnya, baru deh diajak bermain. Ya. Hadir khotaliman rahimakumullah, jadi ini merupakan tradisi dari orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana keluarga Nabi SAW, bagaimana keluarga para sahabat, dan hadir khotaliman rahimakumullah, ini merupakan kesempatan bagi kita di bulan Ramadan untuk bagaimana menggapai Ramadan bersama dengan keluarga kita. Ada beberapa hal yang saya coba usulkan. Yang pertama adalah hadir khotal iman rahimakumullah, bagaimana kita membersihkan rumah dan menghiasnya. Mumpung baru 3 hari, ya, coba kita jadikan rumah kita ini berbeda dibandingkan hari-hari yang lainnya. Mungkin dengan hiasan, mungkin kita print bagaimana tulisan berwarna, ada gambar lucunya untuk tulisan marhaban ya Ramadan, ya. Sehingga kemudian terasa bagaimana ini merupakan bulan yang berbeda. Ya. Sehingga anak-anak kita, keluarga kita merasakan bahwa betul-betul ini merupakan bulan Ramadan.
paling tidak ada jadwal imsakiyah yang kita tempel. Saya pernah ke rumah seseorang dan subhanallah, temboknya penuh dengan kertas HVS. Ternyata itu merupakan capaian ibadah anak-anaknya. Ya. Jadi anak pertama, misalnya hari pertama dapat hanya 3 lembar baca Quran. Dia bikin kayak grafik. Jadi kelihatan naik turunnya. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, silakan berkreasi. Bahkan saya pernah ke rumah seseorang, ya, spanduk kecil yang maaf ada unsur jenakannya. Di situ tertulis Ramadan, bulan meningkatkan berat timbangan amal baik, bukan bulan meningkatkan berat timbangan badan. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, semacam jenaka tapi kemudian menggugah kepada anak-anak kita. Ya. Yang kedua, hadir khotaliman rahimakumullah, adalah bagaimana kita buat kesempatan kebersamaan dengan anak pada saat sahur dan berbuka puasa. Ya. Gunakan untuk menanamkan nilai. Biasanya menjelang berbuka puasa ada beberapa menit yang maaf kadang hanya sekedar ngobrol, ya, membicarakan ini dan itu, kadang membahas tentang makanan yang ada. Ini lontong bikinan siapa nih? Isinya oncom apa sayuran? Ini apa? Ya, akan bagus kalau kemudian kita programkan untuk menanamkan nilai. Tidak mesti kita yang berbicara, tapi bagaimana kemudian adanya kehangatan, adanya nilai yang kita ingin sampaikan. Entah itu nilai-nilai tentang kesabaran, entah itu nilai-nilai tentang tawakal, entah itu nilai-nilai tentang bagaimana muraqabatullah, ya, bisa kita masukkan di situ. Ya. Dalam suasana yang riang seperti itu, sangat mudah untuk diterima oleh anak-anak kita. Lihat bagaimana ketika Nabi SAW sedang makan bersama dengan anak sambungnya, anak tirinya. Dan beliau melihat bagaimana anak tirinya berusaha mengambil makanan yang cukup jauh. Nabi SAW kemudian mengatakan, ya ghulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Hai anakku, baca dulu bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan makan apa yang terdekat dengan dirimu. Ya. Biasanya kalau kayak begitu kadang suka lupa diingatkan tentang bagaimana menjaga daripada makan yang berlebihan. Coba ya, ketika makan buka puasa dan juga ketika kemudian kita sahur, ya. Saat-saat menjelang berbuka puasa, saat yang dikabulkan doa, doa bersama dengan anak-anak kita, ya. Menarik ketika kemarin saya ngisi di Dinas Kesehatan Kota Bogor, ada yang nanya, Pak Ustadz, ini anak saya belum hafal doa buka seperti Ipin Upin. Bolehkah pakai doa yang lama? Saya bilang doa Ipin Upin itu yang mana? Itu yang zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, memang beberapa tahun belakangan ini gencar disampaikan bahwa doa yang Allahumma lakasumtu ini riwayatnya adalah lemah, dan yang sahih itu adalah zahabaz zama'u sampai akhir. Tapi bagaimana kemudian merubah ini sedangkan mereka belum hafal? Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kita juga harus kemudian melihat dengan bijak bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Tadi saja selesai kita sholat zuhur, mohon maaf, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan atau doa yang mohon maaf sekali lagi, kadang riwayatnya juga nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan hamba bisa mudik tahun ini. Adakah itu riwayat hadisnya? Tidak ada. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya keterima kuliah. Adakah itu hadisnya? Tidak ada. Jadi kembali bahwa ketika kita belum mampu menukar dengan riwayat yang sahih, sedangkan hadis tersebut isinya dan kandungannya juga tidak menyalahi daripada ajaran yang ada, go ahead, gak apa-apa pakai itu. Toh kita biasa ketika kita berbuka puasa juga ada doa lain selain zahabaz zama'u wabtallatil uruq, ya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa umrah sekeluarga. Adakah itu riwayatnya? Tidak ada. Tapi apakah terlarang? Tidak. Ya. Jadi ketika anak-anak kita belum hafal yang zahabaz zama'u, doa Ipin Upin tersebut, masih boleh menggunakan doa yang lama.
Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karena engkaulah kami berpuasa, karena engkaulah kami berbuka, dan dengan rizkimu kami berbuka puasa, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Adakah sesuatu yang menyimpang dalam doa ini? Tidak ada. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita terlalu kaku dalam memahami hal seperti ini. Saya ingin mengatakan, saya S1 sampai S3 di bidang hadis. Ketika hadis itu dinyatakan dhaif, dia bukan berarti sampah yang harus dibuang begitu saja. Kita seolah-olah kalau dhaif itu kayaknya, tidak. Ya. Bahkan tadi saya katakan dalam keseharian kita, doa itu lebih bersifat private antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Maha tahu. Kadang kita nggak sempat ngomong, cuma ya Allah gitu doang, cuma netes air mata kita. Allah tahu hajat kita. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah saat berbuka puasa, saat sahur. Yang ketiga, bagaimana kemudian menciptakan kondisi yang mendukung satu dengan yang lain. Contoh, kita puji anak kita yang mulai belajar untuk berpuasa. Wah, ini hebat nih. Ya. Ya, tahun kemarin memang belum pol sampai maghrib. Sekarang udah 2 hari pol. Wah, dia jadi berbesar hati. Ya. Bahkan kalau perlu kemudian kita siapkan hadiah buat diri dia. Hadir khotal iman tidak mengapa. Tapi jangan sampai kemudian hal ini kebalikannya. Ya. Mohon maaf, misalkan ternyata anak kita baru mampunya sampai sore karena memang masih umurnya. Jangan sampai kemudian, ya maaf kalau bahasa Jakartanya, dicengin sama abangnya. Oh, dia ntar nggak ikut lebaran. Orang puasanya nggak pol. Jangan. Ya. Tapi yang ada adalah bagaimana memotivasi. Ya. Nggak apa-apa. Ini 3 hari sampai asar. Ntar tanggal 15 Ramadan mulai belajar ya sampai maghrib. Kan bisa. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Bagaimana kemudian saling mensupport antar saudara ini perlu. Ya. Nabi SAW mengatakan, i'dilu baina abnaikum, berlaku adillah di antara anak kalian. Kalau tidak, akan menyebabkan perpecahan di antara mereka. Mungkin orang tuanya masih ada, mereka masih bisa bersatu. Orang tuanya mengatakan, sini, kumpul, buka bersama di rumah. Orang anak-anaknya masih datang. Tapi ketika orang tua tidak adil terhadap anaknya, saat orang tua meninggal dunia, yang sering terjadi adalah bagaimana percekcokan di antara anak-anaknya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bagaimana bisa saling kemudian support. Ya. Kita tanya, kakak mau target khatam berapa? Ini mau target khatam berapa? Hari pertama saya kumpul dengan anak menantu, saya tanya, istri mau khatam berapa kali? Tahun kemarin kita sekian, tahun ini berapa? Oh ya, anak ada yang target 5 kali, istri 6 kali, ya. Menantu karena seorang hafizah dia mengatakan insya Allah 10 kali, ya. Berarti 3 hari sekali khatam Al-Quran. Hadir khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa ya, ayo kita buat suasana yang kondusif, ya, di antara keluarga kita. Yang berikutnya saya usulkan adalah mari kita lakukan kerja rumah tangga secara bersama. Ya. Misalkan pada saat libur, ya, ayo semuanya. Ya. Tidak mesti kemudian seorang laki-laki melakukan kerja yang dilakukan biasanya oleh istri. Tapi misalnya kita rapihkan gudang, ya. Bagaimana kita kemudian potong rumput sehingga kemudian halaman kita nampak lebih rapi. Atau anak-anak kita kemudian bagaimana membersihkan apa namanya ya, yang di atas itu ya. Kalau ininya disebutnya sabang ya. Jadi kemudian kalau ada apa namanya sarang-sarang dari hewan ya dibersihkan, bisa kemudian bersama-sama untuk kemudian kalau istri anak muda sekarang lebih bonding dengan anak-anak ya. Bagaimana kemudian bisa bersama-sama, bukan saja dari segi keibadahan secara mahdoh baca Quran, tilawah, tarawih, tapi yang ini saya usulkan adalah bagaimana kita mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Dan mohon maaf saya katakan tadi bukan berarti kerja rumah bersama ini ayah kemudian masak, bukan ya. Tapi kita bisa pekerjaan yang lain ya. Anak-anak kita yang sudah mulai dewasa, anak laki misalnya, bagaimana kemudian ya merapihkan kendaraan ya, dicuci,
Mobil misalnya kita nanti akan mudik, sudah mulai dibawa ke bengkel ganti oli dan lain. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, intinya adalah Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk kebersamaan. Ya. Ada beberapa menit saya ingin mengatakan bahwa ketika kemudian anak kurang kebersamaan dengan orang tuanya, inilah yang sering kemudian terjadinya penyimpangan pada anak. Ya. Ada seorang psikolog rumah tangga, Bunda Eli Risman. Dulu tulisannya banyak di Republika. Beliau mengatakan secara khusus, ketika seorang ayah jarang berdialog dengan anak laki-lakinya, dari penelitian beliau ini menyebabkan beberapa hal negatif. Yang pertama adalah biasanya anak akan cenderung join a gang. Bagaimana ikut dalam geng-geng. Ya. Anak biasanya akan terpapar dengan bagaimanakah tayangan-tayangan porno di media sosial. Anak seperti ini yang jarang mendapatkan ngobrol dengan ayahnya, biasanya anak akan mudah untuk kemudian emosi, bahkan maaf waliyahzubillah, ada yang kemudian mengarah kepada gay karena dia tidak merasakan bagaimanakah peran ayah dalam rumah. Begitu juga kepada anak perempuan. Kata beliau berdasarkan penelitiannya, ketika anak perempuan jarang ngobrol, mendapat perhatian dari ayahnya, yang pertama, biasanya nantinya dia akan lebih suka kepada laki-laki yang lebih tua secara usianya. Ya. Karena ada yang disebut dengan dahaga pengasuhan. Ya. Dia merasakan dulu nggak mendapatkan pengasuhan dari sosok seorang ayah. Maka biasanya dia akan lebih suka kepada laki-laki yang lebih berumur. Kalau bekerja biasanya tidak tahan. Sejenak pengen pindah, ya. Mengalami kesulitan untuk kemudian bagaimana bekerja di bawah tekanan, ya. Bagaimana bersosialisasi, ya. Yang ketiga waliyahzubillah, kalau kemudian terlibat dalam kenakalan, ini yang kadang suka kemudian terjebak ke dalam apa yang disebut dengan hamil sebelum pernikahan. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, Ramadan bulan yang tepat bagi kita untuk bersama dengan keluarga, bukan saja bagaimana memaksimalkan ibadah kepada mereka, tapi juga bagaimana kemudian menjadikan rumah tangga kita seperti yang saya sampaikan, rumah tangga sehidup sesurga. Karena rumah tangga bagi kita bukan cuma sekedar sehidup semati, tapi rumah tangga yang kita harapkan bisa dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, waktu juga yang memisahkan kita. Kembali saya mengingatkan dalam hadis Thalhah bin Ubaidillah tadi, keberadaan kita di bulan Ramadan ini merupakan sebuah nikmat besar dari Allah. Ya. Setelah saya membaca hadis tersebut, saya baru faham. Inilah yang menjadikan para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan itu rindu berjumpa dengan Ramadan. Karena ternyata bisa melampaui pahala mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi saya katakan, karenanya Nabi pernah mengatakan orang yang terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Sehingga ketika para sahabat bingung, Nabi mengatakan, bukankah dalam waktu setahun itu dia berjumpa dengan Ramadan, dia saum di bulan itu, dia qiyam di bulan itu. Maka kita berdoa mudah-mudahan ja'alanallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang saum imanan wahtisaban. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang qiyam imanan wahtisaban. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita untuk meraih Lailatul Qadar, dan juga Allah jauhkan kita dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jazakumullah khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.